dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Payung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan materi mengenai modus data berkelompok, materi kelas 12 Matematika Wajib dengan menggunakan model Problem Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya, agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya para penerus anak bangsa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini kelasnya sudah dipiket kan? Sudah. Tidak ada sampah kan di samping kiri kanannya? Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tidak masuk tidak hari ini? Nihil? Ya. Oke, nihil ya? Sudah bawa handphone belum sesuai dengan instruksi Ibu? Sudah. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ayo, masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih. Tentang apa? Men dan median. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalau udah ada men, median, berarti satunya apa? Modus. Iya ya, kita akan belajar tentang Modus. SMP sudah pernah kan belajar tentang modus? Sudah. Ada yang tahu tentang modus? Modus bukan modus ya? Modus adalah nilai yang sering muncul. Iya, benar ya. Nilai yang sering muncul. Berarti kan sudah ada setidaknya sedikit tentang pengetahuan kalian mengenai modus. Baiklah, kalian sudah mengeluarkan handphone, silakan kalian buka Kahoot ya. Ibu mau mengecek kemampuan awal kalian, sejauh mana kalian sudah mengenal modus. Oke, ini sudah masuk semua ya. Kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Oke. Persepsi tentang modus. Jangan asal menjawab ya. Ini seharusnya bisa nih. Kalau ada yang salah keterlaluan ini. Oke, benar semua ya jawaban untuk nilai yang sering muncul disebut juga dengan Modus. Kalau men apa men? Rata-rata. Kalau median? Tengah. Kalau kuartil? Belum belajar ya. Nanti kuartil setelah materi mengenai modus, dia termasuk dalam ukuran penyebaran data. Siapakah yang berada di Oktari ya, yang pertama. Lanjut ya. Berapa nih? Bener semua ya? Masih ingat ya? Kalau P itu adalah simbol dari panjang ke
kamu tuh ya? Oh, tidak teliti data keduanya. Data kedua maksudnya angka 2 ya. Ternyata 2 lebih banyak daripada tuh 7. Seharusnya kan jawabannya itu adalah 2. Nah, yang jawab 6. Siapa nih? Ada 3 orang yang jawab 6. Aiska. Kenapa Aiska jawab 6, Aiska? Tadi soal kecepatan. Oh, soalnya kecepatan. Iya ya, waktunya Ibu setting cuman 30 detik. Lanjut ya. Ya. Sudah ingat kan berarti? Ya. Tinggal dilihat angka. Kalau di sini kan dia data tunggal. Berarti kita tinggal lihat nilai yang paling muncul tuh yang mana sih yang paling banyak. Di sini adalah 2. 2 munculnya berapa kali? 3 kali. Kalau yang lain masih di bawah 2 ya. Next. Wih, Zukri ya. Lanjut, selanjutnya. Hampir sama kayak soal tadi. Wah, masih ada yang salah. Soalnya berbeda sedikit dari yang tadi. Kalau ini ada 2 modusnya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena frekuensinya sama. Antara 5 dan 7 ada berapa kali munculnya? 3 kali. Oke, lanjut. Kalau yang jawab, kebanyakan yang jawabnya itu 5. Kenapa kalian pilih 5? Nggak kelihatan ya, angka 7-nya ada 3. Padahal kan sama ya kekuatannya. Oke, lanjut. Masih tetap Zukri di atas. Next, Oktari di bawahnya. Nadia Amirotul. Soal nomor 5. Masih ada yang salah. Yang jawab apa tuh? Yang jawab biru. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ini tidak ada modusnya. Kenapa? Yang benar. Karena frekuensinya sama. Tadi yang jawab tidak ada 12 orang. Yang jawab warna biru 1, 2, 3, 5, 7, 9 ada 15 orang. Coba yang 12 orang siapa aja? Oke, masih ingat ya berarti ya? Masih sederhana. Kalau tabelnya nggak kelihatan bisa di zoom kan? Ya, biar kelihatan. Wah, sudah banyak yang benar ya. Jawabannya adalah 14. Ini udah banyak yang benar. Berapa? 14. Kita lihat lagi ya datanya. Kalau tadi kan datanya disajikan mendatar saja ya. Kalau di situ kan ada nilai, ada frekuensi. Yang ditanyakan nilainya. Jadi jangan kalian lihat frekuensinya. Memang awalnya lihat frekuensi yang terbesar. Ternyata frekuensi yang terbesar itu terletak pada nilai 14. Ayo ngaku, siapa yang salah sendirian? Kenapa Gio? Gio jawabannya true. Padahal sebenarnya modusnya berapa tadi kalau kalian lihat dari datanya? 60, bukan 55 ya.
Oke, kita lihat dulu siapa yang paling ingat materi modus dan siapa yang paling cepat dalam menjawab. Amiratul, tepuk tangan untuk Amiratul. Nomor 2 ada Nanda. Nomor 1 siapa nih? Silakan kalian bersaksi apa yang ada pada video ini. Kelihatan? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ada tidak kira-kira yang kalian dapatkan dari video ini? Ada yang mau menjawab? Oke, Mutia, kira-kira apa sih pesan daripada video ini? Dari kisah yang sudah Ibu tampilkan tadi dan kita saksikan secara bersama-sama, saya dapat mengambil 4 kesimpulan terakhir. Ketika kita menjumpai sebuah rintangan dalam menggapai sebuah tujuan, yang pertama kita bisa menjadikan rintangan tersebut sebagai pendorong, bukan sebagai langkah yang memukul mundur setiap langkah yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Untuk poin yang kedua, harus siap dengan segala rintangan yang kita punya dan memegang teguh prinsip serta moto hidup, ikhlas, syukur, dan semangat. Dan untuk poin yang ketiga, senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yakin bahwa setiap pertolongan Tuhan itu pasti ada. Dan yang keempat, yakinlah akan sesuatu yang menjadi tujuan akhir akan selalu berbuah manis meski banyak halangan dalam proses untuk menggapainya. Sekian, terima kasih. Kalau dari teman-teman yang lain? Intinya, oke. Nanda mau menambahkan apa, Nanda? Lewat dari video yang ditampilkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa kemenangan itu tidak harus berakhir pada podium kejuaraan, tapi hargailah proses sebagai kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih. Wah, itu tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Iya ya. Menang itu tidak harus selalu ada di podium. Salah satu yang Ibu ambil dari Nanda.
Tapi kemenangan itu dilalui dari prosesnya, iya tidak? Ketika kalian menyerah, sebenarnya ada banyak orang yang di belakang kalian yang masih tetap mendukung kalian. Siapa coba? Ada orang tua, mungkin ada kakak kalian, adik kalian, bapak ibu guru kalian, ya tidak? Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang modus. Tentunya berharap kalian mampu menentukan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dengan tepat dan benar, lalu mampu menganalisis modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi dengan tepat dan benar, dan tentunya kalian mampu menyelesaikan masalah terkait dengan modus pada data berkelompok. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah desain bagaimana nanti Ibu harap kita akan ada diskusi kelompok. Kalian akan mendiskusikan suatu permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Setelah itu nanti kalian akan presentasi. Setelah itu kita akan ada evaluasi formatif buat menilai bagaimana kemampuan kalian selama pembelajaran. Jadi Bu harap ketika diskusi nanti kalian memang benar-benar ikut mengerjakan ya. Jangan hanya sekedar nebeng saja. Jadi biar kalian juga paham. Oke. Kalau tadi di kuis di awal kalian sudah Ibu ingatkan tentang modus data tunggal. Nah, kalau data tunggal kan gampang ya lihat modusnya. Kalau lihat frekuensi terbanyak ataupun nilai itu sering muncul, itulah modusnya. Oke. Kalau di sini kalian bisa tahu nggak modusnya ada di mana? 31 sampai 35. Iya, kita cuma bisa seperti yang Gio sebutkan. Cuma bisa menyebutkan modusnya itu ada di 31 sampai 35. Tapi kan kita tidak tahu nilainya, ya Kak? Ya. Sudah tahu belum? Apakah itu kalau 31 sampai 35 bisa jadi mungkin 32 ya, ya Kak? Atau 34. Kalau 35,8 nggak mungkin ya, udah lebih ya. Kenapa Gio pilih 31 sampai 35? Karena frekuensinya terbanyak. Iya ya, frekuensinya terbanyak. Dia frekuensinya 9. Kalau yang lain frekuensinya masih di bawah kelas yang 31 sampai 35. Oke, lanjut. Bisa kalian menentukannya, tapi ada caranya. Supaya nanti kalau ditanya modus data berkelompok, kalian tidak lagi menjawab di antara 31 sampai 35. Tidak lagi seperti itu, tapi sudah menjawab angkanya langsung ya. Nah, tadi bagaimana cara menentukan modus data berkelompok? Ini permasalahan yang harus kita selesaikan. Ibu sudah menyiapkan nama-nama sebagai kelompok kalian nantinya. Silakan kalian perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6. Ada 6 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Nanda, kelompok 2 Zukri, kelompok 3 Septian, kelompok 4 ada Gio, kelompok 5 ada Dika, kemudian kelompok 6 ada Adi. Oke, silakan kalian duduk berdasarkan anggota kelompok kalian. Ini semuanya sudah duduk bersama kelompoknya kan? Baiklah, Ibu nanti akan kirimkan link. Nanti link ini kalian buka, dikirimkan melalui grup kalian. Link live worksheet ELKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nanti yang kerja jangan cuma satu saja. Semuanya harus bekerja. Nah, link ini kirimkan. Sudah masuk belum linknya? Sudah? Baiklah, ini tampilannya seperti ini. Samakan seperti tampilan punya kalian. Ada bagian kotak-kotak. Nah, setiap bagian kotak-kotak ini harus kalian isi dengan, ya kalau di sini kan anggota kelompok, otomatis kalian harus isi dengan nama kelompok kalian, anggota-anggotanya siapa saja.
Lalu di bawahnya, Ibu harap kalian membaca benar-benar informasi yang tersedia. Jangan langsung menjawab tanpa membaca apa yang sudah ada di atasnya. Nah, ada dua permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama, ini lembar jawabannya. Ada juga kan yang bagian kotak-kotaknya tuh? Ya. Nah, itu semuanya juga diisi. Ini permasalahan yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua. Ini lembar jawabannya. Ingat, setiap kotak-kotak itu harus diisi. Oke, silakan kalian mulai kerjakan bersama kelompok kalian. Penerima kan, penerima KB. Di situ kan, ini kan usianya. Kalian udah ketemu belum modusnya? Udah. Berapa? Berapa? 30,9. Nah, kaitkan dong berarti usia tadi dengan modus. Modus kan kalian udah tahu pengertiannya, ya nggak? Kaitkan. Ada sampai mana kelompok Anda? Sudah sampai deskripsi, bagi tugas. Oh, bagi-bagi tugas. Bagus ya, bagi-bagi tugas. Deskripsi yang mana itu? Yang pertama, Bu. Oke, Ibu, kenapa Ibu? Usia yang di atas Bu, usia banyak ini kan banyak kan harus membaca lagu, terus yang di bawah banyak kan ini Bu, di bawah ini dan atau kami dan Burahma ini hari apa? Beridentifikasi itu mana itu? Kalau Burahma kan usianya ada di rentang berapa? Kalau 32? 29 sama 34. Terbanyak kan? Ya. Terbanyak itu berarti selain apa? Selain hari dan ditulis nih atau ada satu. Ya udah itu yang dijawab. Ya nggak?
diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mutia Rahma. Saya Tasmi. Saya Mu'alimah. Saya Shelly. Dan saya Nanda. Baiklah, untuk selanjutnya penjabaran materi yang akan disampaikan oleh teman saya kepada Nanda dipersilakan. Baiklah teman-teman semua, izin menjelaskan. Di sini saya telah menjelaskan atau menyebutkan bahwa jawaban kami ini bukan jawaban sempurna. Jadi butuh tanggapan dan masukan dari kelompok kalian semua. Baiklah, langsung saya jelaskan kelas modus permasalahan pertama. Nah, dapat kita lihat bahwa frekuensi terbanyak atau datum yang sering muncul itu di frekuensi 6. Jadi sudah kita dapatkan TB-nya di sini, D1 dan D2-nya, dan selanjutnya yaitu rumus panjang. Seluruhnya kita dapatkan dari frekuensi tersebut. Setelah kita dapatkan frekuensi dari 6, yaitu antara rentan angka 29 ke 34, maka kita dapatkan TB, tepi bawah modus. Rumusnya adalah TB ditambah panjang kelas, distribusi frekuensi kumulatif sebelum dibagi D1 ditambah D2, yaitu distribusi kumulatif sebelum ditambah distribusi kumulatif yang sesudahnya. Selanjutnya, modus 28,5. TB telah kita dapatkan dari rumus tadi, yakni 29 dikurang 0,5 seperti ketentuan rumus tepi bawah kelas modus. Ditambah 6, panjang kelas. Dikali 2 itu dapat D1. Setelah kita dapatkan D1-nya itu adalah 2, karena 6 dikurang 4 itu hasilnya 2, dibagi distribusi 1, ditambah D2 itu 2 ditambah 3. Maka D1 akan dimasukkan kembali di bawah, setelah itu ditambah D2 atau distribusi kumulatif sesudahnya. Selanjutnya, modus 28,5 ditambah 6 ditambah panjang kelas dikali 2/5. Kami di sini menggunakan rumus yang pertama, 2 dibagi 5 terlebih dahulu, maka hasil yang didapatkan baru kami kali dengan 6. Sebenarnya juga bisa 6 dikali 2 dibagi 3, itu juga bisa, namun kami takutnya itu berbeda hasil. Jadi kami gunakan rumus yang biasa saja agar hasilnya itu sama. Selanjutnya 28,5 ditambah 2,4. 2,4 ini adalah 2 dibagi 5 dikali 6, maka hasilnya 2,4. Selanjutnya tahap akhiran, modus 28,5 ditambah 2,4, maka hasilnya adalah 30,9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktari Rashmadani dan teman saya. Nama saya Rizky. Nama saya Kiyum Hendra. Nama saya Nadia Nandarahim. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Nadia Nandarahim. Kepada Nadia kami persilakan. Baik teman-teman, jadi untuk mencari kelas nilai modus, kami menggunakan cara sama seperti Nanda tadi. Kita lihat dari frekuensinya, yang paling banyak ada di frekuensi dengan nilai 8, jadi dari 53 sampai 55. Oke, tepi bawahnya ada 52,5 karena 53 dikurang 0,5. Terus ada panjang kelas yaitu 3, bisa kita hitung dengan cara manual seperti tadi dengan jari, yaitu dari 53, 54, 55. Terus D1 itu selisih kelas modus dengan nilai sebelumnya. Nah, jadi kelas modus kan di angka 8. Jadi kita kurang dengan kelas sebelumnya yaitu 6 jadi 2. Terus D2-nya selisih kelas modus dengan nilai sesudahnya yaitu 7, jadi 8 dikurang 7 1. Kita masukkan dengan rumus. Jadi 2 tambah 1 3, lalu 2 dibagi 3 itu hasilnya 0,6 dikali 3 hasilnya 2. Jadi 52,5 ditambah 2 jadinya 54,5. Kelas nilai modusnya adalah 54,5. Persoalan yang B akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Risti. Kepada Risti kami persilakan. Jadi berat badan yang paling dominan di kelas 12/4 adalah 54,5 kg. Sedangkan persoalan nomor C akan dibacakan oleh teman kami Gio. Kepada Gio kami persilakan. Berat badan Wedi sama dengan berat badan yang paling sering muncul di kelas 12 IPA 4. Berat badan yang sering muncul adalah 54,5
5 kilogram. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang jawabannya berbeda? Atau ingin melakukan perbaikan? Ibu ya? Tadi ada sedikit kekeliruan yang Nanda sampaikan untuk pengertian D1. D2-nya benar, tadi Nanda bilang kalau D1 itu adalah panjang kelas ya, di awal. Seharusnya D1 itu adalah selisih frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Hasilnya benar, cuman penyampaiannya saja yang kurang tepat. Untuk bagian B, ada tidak yang jawabannya berbeda? Kelompok lain? Sama? Sama. Paling ya kalimatnya beda sedikit ya. Mungkin ada yang paling dominan atau kebanyakan, itu boleh. Yang C, ada lagi nggak selain ini kira-kira informasi yang kalian dapatkan? Pada poin C tadi kelompok kami juga menambahkan yaitu mengurutkan berat badan tertinggi ke berat badan yang paling rendah. Oke, itu ya yang ditanggapi Muti tadi ada benarnya. Kita bisa mengurutkan berat badan dari yang paling rendah dulu ya. Nah, itu ada informasi tambahan, jadi kalian nanti bisa menambahkan. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ini ada pesan dari teman ya, kalau dapat minta dibagi katanya dari kelompok lain ya. Silakan untuk kelompoknya Gio dan Nanda. Ambil, boleh pilih yang mana saja. Siapa cepat dia dapat. Yang mana? Ayo. Oke, sama-sama. Presentasi udah selesai. Habis presentasi Ibu lihat tadi udah mulai mengantuk. Kita ice breaking sebentar ya. Sebelum ice breaking, mari kita simpulkan dulu apa yang kalian ketahui mengenai modus. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Oke, Zukri, silakan simpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi yaitu untuk menentukan nilai modus. Untuk menentukan nilai modus, caranya yaitu pertama tentukan kelas modus dilihat dari frekuensi yang paling banyak atau yang sering muncul. Selanjutnya tentukan tepi bawah kelas modus tadi. Untuk menentukan tepi bawah kelasnya yaitu misalnya bawah kelasnya itu dikurangi 0,5. Setelah itu tentukan panjang kelas, bisa dengan cara manual hitung jari. Selanjutnya menghitung selisih kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya untuk menentukan D1. Untuk D2-nya menentukan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Setelah itu baru masukkan ke rumus. Faktanya gitu kan, mari kita kebalikannya. Ketika Ibu bilang, tunjuk ya, ketika Ibu bilang semut, kalian harus melakukan gerakan yang kebalikannya, tapi fakta terfakta ya. Semut kecil, berarti kan ini kan gajah besar. Paham? Paham. Coba kita bareng-bareng dulu ya. Nanti kalian mempraktekkan kata yang terakhir saja. Oke, semut-semut gajah. Semut-semut gajah berarti kan? Gajah itu apa? Besar. Semut-semut gajah besar. Oke. Yang akhir. Paham? Paham. Oke, lagi. Gajah-gajah semut. Kecil besar. Kan fakta itu harus apa? Fakta kecuali gerakan. Oke, sekali lagi nanti Ibu tes tunjuk ya. D1. Ada yang mau mengirim ya? Kalau D1 dapat hari D1. Akan tadi kan ada ini.
sudah ada 2 yang kirim nih. Ada Anjeli sama Zukri 100 sudah nilainya. 100 ya. Sally, sedikit lagi saya. 76,2. Nanda, Gio, Zahwa, Gio 76,2. Sally 76,2. Nanda 100. Kadang kalau santai dengan bersemangat, menghilangkan getaran yang tak dapat melepaskan dalam keberhasilan. Siapa ini? Lawan Nanda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua ini. Alhamdulillah kalau memang benar-benar mengerti ya. Oke, untuk refleksinya Bu rasa cukup. Untuk pembelajaran hari ini, oh masih ada yang mengetik nih, ada 2 orang. Siapakah dia? Happy. Alhamdulillah perjalanannya sampai dengan baik, dapat diserap dengan teman-teman yang belum mengerti apa itu modus dan cara perhitungannya. Oke. Alhamdulillah Ibu rasa pembelajaran pada hari ini kalian semua sudah cukup mengerti dan sudah habis juga waktunya. Seperti biasanya sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan bacaan hamdalah. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam